Nah, selanjutnya ini tentang menyimpulkan informasi dalam laporan percobaan. Di sini ada 4 langkah bagaimana kita menyimpulkan informasi. Yang pertama adalah bacalah dengan seksama laporan percobaan tersebut. Jadi yang pertama kalian harus membacanya. Kemudian membaca, setelah itu kalian bisa memahami mulai dari paragraf pertama hingga paragraf terakhir, semua informasi yang ada di dalam laporan percobaan. Setelah itu, kalian bisa mencatat setiap informasi yang terdapat dalam laporan percobaan tersebut. Ingat, unsur 5W1H. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian setelah kalian menjawab unsur 5W1H tadi, baru kalian bisa menyimpulkan informasi. Setelah itu, ketika kalian menuliskan informasi, kalian harus menggunakan kata baku yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kemudian ingat juga harus menggunakan kalimat efektif dan kosakata yang bagus. Selanjutnya ada struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Strukturnya di sini yang pertama ada umum. Struktur umum, klasifikasi atau pernyataan di sini menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Yang kedua adalah uraian, di mana di sini menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku ilmiah, dan hal yang khusus. Kemudian sistematika, di sini sistematikanya ada 10. 10 sistematika ini meliputi judul, objek, pelaku percobaan, tempat dan waktu percobaan, tujuan, bahan dan alat, langkah, hasil laporan percobaan, simpulan, dan daftar pustaka. 10 sistematika ini harus ditulis secara urut, karena kalau tidak urut itu akan membuat pembaca itu kesulitan dalam memahami informasi yang kalian sajikan di dalam teks laporan percobaan. Sehingga di sini sistematika ini harus ditulis secara urut mulai dari judul hingga daftar pustaka. Selanjutnya kaidah kebahasaan. Di sini kaidah kebahasaannya ada 8 aspek. Memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik, menggunakan kata tugas hubungan logis, menggunakan kalimat aktif, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi, menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati, tidak ada urutan waktu, yang ada adalah urutan kegiatan, kemudian menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan dengan kata ganti orang. Biasanya disertai dengan foto, diagram, atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Untuk kaidah kebahasan teks laporan percobaan ini, setiap contoh dalam aspek bisa kalian baca, kemudian bisa kalian pahami di buku paket Bahasa Indonesia, buku siswa yang sudah kalian dapatkan dari perpustakaan. Silakan kalian baca, kemudian kalian pahami 8 kaidah kebahasaan ini. Untuk selanjutnya, materi kaidah kebahasan ini bisa nanti kalian gunakan acuan dalam menulis teks laporan percobaan. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pembelajaran kali ini, Bu Susita ada 3 soal memberikan tugas kalian. Ini adalah tugas pertama untuk materi teks laporan percobaan. Silahkan kalian screenshot atau kalian foto untuk 3 soal ini. Masing-masing soal Bu Susita minta kalian untuk menjelaskan, sehingga nanti silahkan kalian jelaskan secara detail, secara rinci setiap soal yang Bu Susita minta. Misalnya, mengapa menyusun teks laporan hasil percobaan harus berdasarkan fakta yang akurat? Mengapa? Ya, kalian bisa menjelaskan, misalnya karena kalau tidak berdasarkan fakta maka itu tidak bisa disebut dengan teks laporan hasil percobaan. Nah, mengapa? Kalian silahkan jabarkan sesuai dengan pemahaman kalian dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Untuk selanjutnya kita akan membahas penyusunan teks laporan hasil percobaan. Ini nanti kita akan membahas ini pada pertemuan selanjutnya. Nah, namun sebelum ini kalian harus menjawab 3 soal ini. Silahkan kalian tuliskan jawaban kalian di buku tulis bahasa Indonesia. Setelah itu kalian bisa foto, kemudian kalian bisa mengupload atau unggah hasil foto tersebut di Google Classroom yang sudah saya sediakan.
Begitu ya anak-anak, terima kasih untuk perhatiannya hari ini, terima kasih untuk semuanya. Semoga kalian bisa memahami materi yang Bu Susita sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, terdapat kesalahan kata dalam Bu Susita menyampaikan materi, Bu Susita mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Bu Susita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.